Salam prestasi. Salam prestasi. Teman-teman semua, Youth Denport Channel masih di Kota Bandung. Kita sampai sini difasilitasi oleh Bapak Robin Tanudibrata. Kita sampai ke sini dan kita ngobrol, berdiskusi bersama tokoh-tokoh hebat dari Kota Jawa Barat dan DKI. Dan kali ini tamu kita ini adalah seorang guru yang hebat. Muridnya beberapa kali mewakili kejuaraan internasional, bahkan mempunyai prestasi di internasional, kemudian mewakili Indonesia dalam SEA Games. Ini juga persiapan untuk tahun depan, tahun ini ya ada SEA Games di Vietnam. Itu juga insya Allah murid beliau juga, karena menurut pengamatan Om Deddy, Latin di Indonesia memang saat ini dipegang oleh beliau, khususnya yang menangani beliau menangani muridnya. Kali ini kita akan ajak berdialog. Kita akan sapa tamu kita siang hari ini. Selamat siang Pak Ruby. Selamat siang. Sehat selalu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita berjauh masalah dansa, Pak Ruby itu asli DKI, Jabar atau Yogyakarta? Saya asli Yogyakarta. Wih, sama dengan Om Deddy dong, Yogyakarta istimewa. Enje. Lahir di sana? Lahir di sana, besar di sana, cari nafkah di Jakarta. Waduh, berarti Bapak Pertiwi dong ya. Ibu Pertiwinya di Yogyakarta, Bapak Pertiwinya di Jakarta. Iya. Betul sekali. SD, SMP, SMA, mahasiswa di Jogja? Di Jogja semua. Oh, Jogjanya di mana Pak Ruby? Jogjanya di Gowongan. Oh, di Gowongan. Makiran Mangkubumi. Oh, dekat Malioboro ya? Dekat sekali. Malioboro. Bahkan kita jalan kaki dari stasiun ke rumah. Kalau misalkan kita naik kereta, jalan kaki. Sampai rumah. Dekat sekali ya? Dekat sekali. Dekat sekali teman-teman semua. Rumah Pak Ruby itu dengan Malioboro ya, ikon wisata ya Yogyakarta. Pak Ruby, kok tiba-tiba Pak Ruby bisa, saya tahu Pak Ruby dulu ada seorang dancer, kemudian menginjak, kemudian teacher, kemudian bisa menelurkan atlet hebat-hebat, khususnya anak-anak yang intelektualnya tinggi, karena beliau adalah pengajar di Universitas Indonesia. Nah, Pak Ruby, bagaimana perjalanan Pak Ruby di olahraga dansa ini? Pertama-tama saya dari SMP. Oh, SMP. Saya sudah suka dengan dansa karena melihat kakak saya pada waktu itu kan senam. Senam dengan tiba-tiba kakak saya diajarin caca waktu itu. Terus di rumah kakak saya memperlihatkan saya, ini caca seperti ini gitu. Tapi hanya basic saja. Kok saya tertarik ya dengan irama itu. Nah, itu masih SMP saya di situ. Terus saya mencari tahu siapa yang bisa. Waktu itu saya belum kenal sama Romo ya. Itu almarhum Pak Yud Sutioto ya. Pak Yud Sutioto. Nah, itu terus saya di waktu itu
Ibu Harimawan Oh, kalau Ibu nggak Harim salah. almarhum ya. Ya, mungkin Mas Dedi kenalnya. Iya, sangat kenal sekali Sangat ya. kenal. Nah itu saya belajar di situ. Saya paling kecil waktu itu. Oh. Karena teman saya itu sudah sepuh-sepuh ya. Nah terus ada salah satu teman saya bilang kalau mau belajar lebih bagus lagi ada di PM KRI waktu Oh, itu. PM KRI. PM Betul, KRI. betul, betul. Dengan Iya. siapa? Dengan Pak Yud Sutioto. Saya kesana lah gitu. Kok enak gitu. Nah itulah awalnya saya belajar di situ. Saya mengenal dansa itu dengan Pak Yud Sutioto yang benar. Ya, saya mengenalnya tuh basicnya betul, posturnya betul. Nah itu dari Pak Yud almarhum sama almarhumah waktu Betul, itu. Ibu Saparinah ya. Iya, jadi saya belajar benar-benar di situ kan. Saya kalau misalkan belajar tuh nggak mau separuh-separuh dan saya didukung sama keluarga waktu itu, ayah dan ibu almarhum. Nah itu boleh kamu dansa, tapi kamu jangan ninggalin sekolah. Tapi kalau kamu dansa belajar yang benar. Itu dari situlah saya belajar dengan benar dan baik karena beliaulah yang almarhum itu Awalnya yang tuh ya. iya gitu. Jadi saya sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa dengan Pak Yud almarhum dan Bu Yud almarhumah itu. Wah, ini guru yang baik, ini murid yang baik, kacang tidak lupa kulitnya, ya. Jadi memang harus demikian memang. Seperti Om Deddy waktu itu juga selalu hormat kepada Ibu Hermin. Kenapa lebih muda Om Deddy panggil tante? Karena sangat menghormati, karena mantan guru. Nah, sebelum Mas Ruby hijrah ke Jakarta, berapa lama sudah tuh dansa di Yogyakarta? Dansa di Yogyakarta yang saya jadi muridnya Murid Pak Pak Yud. Yud itu dari semenjak SMA. Oh, SMA. SMA ya, SMA kemudian kuliah masih tetap dari ini, mohon maaf aja nih ya, dari saya waktu itu 1 bulan aja 3.000. Oh iya, oh murah banget waktu itu ya. Murah banget. Tapi mahal di zaman itu dong. Enggak juga Enggak sih juga ya. sebetulnya. Enggak juga ya. Karena kan saya menyisihkan uang jajan saya sebetulnya. Oh, Iya, gitu, karena kan gitu. saya pengen bisa. Betul, kan. betul. Terus waktu itu sampai saya dibebaskan dari iuran itu. Oh, karena saking bagusnya ya dansanya ya. Menurut beliau ya. Iya. Nah, kalau saya sendiri sih biasa-biasa sajalah gitu. Tapi menurut beliau mungkin itu sesuatu yang mungkin penghargaan buat saya sih. Betul, ribet Gitu. ya. Iya, itu. Jadi ya sampai kapanpun saya tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan Pak Yud sama Ibu. Itu. Terima kasih Mas Ruby. Pak Yud Sutioto itulah pemilik dari Youth Dance Sport Channel ini. Kenapa menggunakan Youth Dance Sport? Ya itu menghargai beliau, Bapak Yud Sutioto, gurunya beliau. Tentunya guru saya juga. Awal saya belajar oleh Pak Yud Sutioto. Kemudian satu-satunya sekolah dansa yang besar di Yogyakarta yaitu Youth Dance Sport. Ya. Kemudian Pak Ruby setelah sekian tahun kemudian hijrah ke Jakarta tahun berapa Pak Ruby? Hijrah ke Jakarta itu tahun 86, akhir 86. Akhir Ya. 86. Itu Pak Ruby langsung buka atau kemudian langsung menangani adik-adik di Universitas Indonesia atau gimana Pak Ruby? Belum. Pada Belum. saat itu saya bekerja. Oh. Saya bekerja dulu selama kurang lebih 5 tahun itu 5 saya tahun. bekerja saya berpikir bahwa pada saat itu di dansa kan belum ada feedbacknya ya. Oh, betul. pada saat itu. Ya, secara ekonomi ya. Iya, betul. betul. Saya mencari istilahnya mencari ekonomi lah. Betul, gitu. betul. Jadi saya bekerja pada waktu itu saya berpikir bahwa udahlah saya akan tinggalkan dansa. Gitu. Tapi lama kelamaan kok jiwa ini kok pengen sekali Panggil terus ya. terpanggil terus dansa. Nah pada waktu itu saya belajar di tempatnya Tante Chen almarhum. Chen Sunaryati ya. Iya, betul. Di Jalan Melati nggak salah. Jalan ya? Melati, betul. ya Wahid Hasim ya. Wahid Hasim. Nah beliau melihat saya mungkin anak ini ada bakat gitu ya. Disitulah juga saya dibebaskan juga. Waduh. Hebat. Ini memang sangat berbakat ini ya. Karena Tante Chen Sunaryati itu tidak segampang orang pada umumnya. Betul. Orangnya sangat sekali. selektif begitu. Iya. Dan karena orang Holland minded banget, jadi bisa Pak Ruby ini bisa dapat spesial khusus ini betul-betul istimewa.
Lanjut Pak Ruby ya. Nah, udah sampai di situ. Lama kelamaan beliau bilang gitu, kamu ngebantuin di sini ya. Oh. Gitu. Iya. Ya alhamdulillah saya dipercaya untuk itu. Betul betul Gitu. betul. Tapi sebelumnya saya belajar dengan Tante Chen itu karena beliau terus terang beliau strength. Betul strength orangnya Strength. betul. Jadi kalau siapapun yang belajar sama beliau, kalau mau benar-benar belajar, nangis. Nah, karena itu. kerasnya ya. Saking kerasnya. Tapi saya bukan karena kerasnya yang saya ambil, tapi ilmu. Betul. Ilmunya yang saya Betul, ambil. betul, Nah, betul, ilmu betul. itu melekat sampai sekarang. Nah, gitu. Nah, setelah itu ketemulah Om Cipto. Oh, tuh Pak Cip Bandung Iya, ya. Pak Cip Bandung sama Mbak Hermin ya. Mbak Hermin, Jadi disambung lagi karena beliau sudah meninggal ya waktu betul. itu. Tante Chen itu udah meninggal ya. Saya kembali berguru lagi kepada Pak Cip. Iya, nah itu. Jadi guru besar saya itu yang tidak pernah akan saya lupakan adalah satu Pak Yud Sutioto, Ibu terus Tante Chen sama Pak Cipto sama Mbak Hermin itu tidak akan sampai kapanpun saya tidak akan pernah lupa. Waduh. Keren. Thank you Mas Ruby. Ini suatu pembelajaran buat adik-adik. Please jangan pernah lupa dengan guru awal kalau di formalnya, dengan guru-guru yang di TK, yang di SD, yang di SMP. Kalau dosen itu kan itu udah jadi ya, adik-adik udah jadi, tinggal mengolah aja lah. Tapi kalau dari awal tuh sangat sulit. Sangat appreciate sekali sama Pak Mas Ruby, Om Ruby, Pak Ruby. Nah, Pak Ruby kemudian proses untuk menangani adik-adik atlet di Universitas Indonesia gimana ceritanya? Nah, itu ada perjalanan lagi ya, Mas Dedi. Jadi pada waktu itu Pak Cipto sama Bu Hermin itu memberikan pelatihan selama kurang lebih 3 tahun ya. Tapi 1 tahun pertama itu adalah 10 hari. Tahun kedua 10 hari, tahun ketiga 10 hari. Betul. Nah, terus habis itu kita ada ujian. Ujian dari London, jadi sertifikat. Mungkin Mas Ri juga ikut waktu itu. Oh iya, associate ya, betul saya, betul. Sama Richard Han ya. Oh, Richard Han ya, betul. Nah, setelah itu barulah sebetulnya saya nggak tahu kalau misalkan saya mau dibawa ke UI. Gitu. Nah, pada waktu itu kan Pak Koni itu kalau nggak salah Pak Wismoyo ya. Oh, sebelum Nanda. Ya, Pak Wismoyo. Nah, itu dari pihak Koni Pak Wismoyo itu kalau nggak salah berteman sama Pak Gumilar ya. Pak Agung Gumelar. Bukan, Pak Gumilar rektor UI. Oh iya betul. Kalau nggak salah itu namanya, mohon maaf kalau salah sebut ya. Nah, waktu itu beliau itu minta guru untuk UI gitu. Betul. Istilahnya ekskul ya. Ekskul. Iya. Nah, terus nggak tahu kenapa yang dibawa itu kok saya kebetulan sama almarhumah Ibu Lini waktu itu. Oh, Bu Lini ya. Nah, itu kita yang dibawa ke situ. Nah, kemudian itu tahun 2006 bulan Februari. Itu tanggalnya kalau nggak salah tanggal 15 apa ya? Wah, hebat 15 ya. Nah, itu pada waktu itu muridnya itu banyak sekali Mas Dedi. Muridnya itu dari segala fakultas ya? Segala fakultas itu pertama kali pendaftaran itu 117. Tapi 117 itu prianya hanya 29. Nah, itu ya. Yang hebatnya di sini. Betul-betul banyak wanita di Indonesia iya, ya. Betul. Nah, itu akhirnya seleksi alam. Jadi yang tinggal itu hanya 20 pasang. Hanya 20 pasang, dalam arti kata yang 29 itu gugur 9 yang prianya. Tinggal 9. Nah, itu yang termasuk 20-nya itu. 20 orang apa 20 pasang? 20 orang. 20 orang ya. Iya, 20 orang. Kan sekarang kan mencari atlet untuk yang pria kan agak susah. Agak sulit, betul. Pada waktu itu beliau Pak Cip itu bilang tolong didik cari atlet dari UI begitu. Karena ada pesan sponsor seperti itu ya. Saya dengan sekuat tenaga saya, dengan istilahnya mengesampingkan ego saya, dengan segala sesuatunya saya, karena saya pecinta dansa ya. Saya senang dansa.
Saya tuangkan semua itu di situ. Oh, keren, keren teman-teman semua. Ini suatu bukti guru yang tawadu kayak gini ya, yang rendah hati banget. Dia nanti akan bercerita bagaimana satu couple kebanggaan Indonesia adalah murid dari Pak Ruby ini. Nah Pak Ruby, kemudian proses perjalanan tuh Pak Ruby apa yang diajarkan? Latin apa standar? Latin sama standar, Latin standar, tapi ya. lebih fokusnya ke Latin. Ke Latin ya, Iya. ke Latin. Nah kemudian saya dengarkan ada satu kapal ya, itu bimbingan Pak Ruby yang sekarang mewakili Indonesia. Itu dilatih berapa lama atlet itu sama Pak Ruby itu? Dari 2006. Dari 2006. Jadi wih, lama banget. anak itu couple itu belum bisa melangkah. Belum bisa, dalam arti kata melangkah, perpindahan berat badannya masih belum. Masih belum. Iya. Jadi transferring weight-nya itu masih belum tahu lah. Belum tahu bagaimana ya. caranya sih. Jadi betul-betul dari nol besar ya? Dari nol besar. Ya? Iya. Gitu. Sampai sekarang bisa top couple-nya Indonesia itu. Iya, itu. Ya alhamdulillah. Itu suatu kebanggaan buat saya karena kenapa? Kalau saya bilang, berapa sih belajar murid-murid itu ke saya? Betul. Saya tidak perlu uang. Bukan kita materialistis juga. Betul. Tapi bayaran kalian ke mereka manggilnya kan Pak Guru ya. Betul. Bayaran kalian ke Pak Guru adalah satu, prestasi. Betul. Itu. Kalau misalkan uang pun Pak Guru bisa ambil dari mana pun. Insya Allah ya, bukan tekebur. Betul. Tapi kalau prestasi itu susah. Betul. Nah itu yang anak-anak itu takut. Betul. Istilahnya seperti itu, karena kan prestasi. Betul. Istilahnya meraih prestasi tidak mudah. Betul. Itu. Betul Pak Ruby. Tuh teman-teman pihak yang terkait mestinya ada beliau tentunya nggak minta, Om Deddy yang minta. Paling tidak ada ribet buat Pak Guru yang kayak Pak Ruby ini banyak sekali di Indonesia. Perlu adanya ribet. Sebenarnya bukan tuh guru dansa aja. Guru-guru di SD, SMP itu banyak sekali punya potensi. Itu perlu pihak yang terkait itu mulai memikirkan ribet itu bukan sekedar materi finansial, bukan ya, paling enggak ya piagam, sertifikat, suatu penghargaan lah kepada yang memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Nah Pak Ruby, satu lagi pertanyaan, selain Pak Ruby mengajar dansa, aktivitas yang lain apa Pak Ruby? Aktivitas yang lainnya, kebetulan selama pandemi ini kan kita vakum ya, dansa vakum, semuanya vakum. Nah, saya mencoba untuk membuat sepatu. Oh, ya. Sepatu dansa? Bukan, sepatu dansa saya rasa agak sulit di sini ya, karena kan kalau sepatu dansa itu harus lentur, harus enak dipakai, nyaman, fleksibel. Nah itu saya belum dapat pengrajinnya. Kalau sepatu biasa seperti sepatu untuk seragam anak sekolah. Nah itu mohon maaf seperti yang saya pakai ini. Wih, keren. Itu sudah merek saya sendiri dan saya sudah mendaftarkan merek. Sudah dapat hak paten. Ya, sudah dapat itu. Nah kebetulan ini bukan sombong ya, karena sepatu saya sudah di Kepulauan Riau. Itu sudah dari pendidikan ke sana, sudah pesan ke kita untuk anak-anak sekolah ya. Iya. Namanya apa Pak Ruby sepatunya? UB. YOEBY. Kok pakai nama itu mesti ada historisnya tuh? Ada. Gimana bisa singkat? Historisnya itu kolaborasi antara istri saya yang namanya Yuyun dan Ruby. Nah, Yu dan B. Nah, pada waktu itu ini ceritanya juga panjang karena kenapa? Karena saya pada saat mendaftarkan hak paten itu tidak mudah. Jadi saya 9 kali pakai nama. Pakai nama. Ditolak terus karena sudah ada. Sama nama. Sama nama. Nah, kemudian saya sudah hopeless lah istilahnya begitu. Apa lagi nih? Gitu. Coba kolaborasi kita aja. Istri saya yang bilang seperti itu. Ya sudahlah, kita ternyata disetujui. Alhamdulillah. Pundang ya. Iya. Betul. Sampai sekarang. Apa namanya? UB ya? UB. UB. Iya.
Tuh teman-teman semua sekolahnya yang ada di Indonesia, ayo kita kepoin sepatu Yubi ini. Semoga Om Deddy juga dapat nanti satu biar bisa dipakai biar lemes ya. Insya Allah. Amin. Baik Om Ruby, terima kasih atas inspirasinya. Sebelum memberikan statement, Om Deddy minta Om Ruby untuk harapan apa untuk atlet-atlet Indonesia yang kita tahu sekarang sudah banyak. Tentunya bukan atletnya aja, pihak-pihak yang terkait juga harapannya apa. Om Ruby sebagai senior, sebagai pembangun karakter dansa anak-anak Indonesia melalui dansa, harapannya apa. Setelah itu Pak Ruby membuat statement. Harapan apa monggo Pak Ruby? Pertama-tama saya mengharapkan untuk yang atlet-atlet ya, ini sebelum pemula ya, atlet yang sudah jadi, tolong satu, perhatikan basic. Basic itu penting buat saya tentunya ya, buat semuanya penting. Karena kenapa? Kalau misalkan basicnya bagus, kalian melakukan apa aja itu enak dilihat. Itu satu. Terus yang kedua, kedisiplinan, berlatih. Jangan hanya berlatih itu kalau mau pertandingan. Jangan. Berlatihlah setiap hari. Jangan pernah bosan. Karena apa? Kalau kalian sudah terjun di dunia yang kalian sayangi, teruskanlah itu. Jangan sampai putus di tengah jalan. Itu pesan saya. Harapannya ya. Iya, harapannya seperti itu. Dan bagi anak-anak pemula, untuk kalau mau belajar, belajarlah dengan sungguh-sungguh ya. Disiplin. Itu. Disiplin waktu, disiplin apa aja kalian harus disiplin. Jadi disiplin itu membentuk karakter. Membentuk karakter kita seperti apa itu bisa dilihat dari situ. Ya. Jangan sekali-sekali istilahnya, mohon maaf ini, menyepelekan apapun, sekecil apapun jangan pernah disepelekan. Kalau misalkan guru lagi ngajar, tolong jangan bicara sendiri, perhatikanlah. Daripada nanti kalian bertanya-tanya, akhirnya guru tuh mengulang lagi. Itu yang tidak sesuai dengan harapan saya. Itu aja. Dan untuk yang misalkan kalau dalam pertandingan kita harus mentaati peraturan tersebut yang ada di floor ataupun yang sudah tertulis maupun yang belum ya. Nah, itu begitu juga dengan yang juri-jurinya. Juri-jurinya mohon dengan sangat harus jujur. Kejujuran memang sulit ya Mas Deddy ya. Betul. Sulit sekali kita mencari kejujuran, tapi alangkah baiknya kalau dari awal kita sudah jujur, selanjutnya pun kita akan enak. Itu saja pesan saya. Oke. Tuh ya, harapan dari Pak Guru nih. Pak Guru ya. Jadi sekali lagi Om hanya mau reminding aja bahwa atlet dansa saat ini yang terkenal di Indonesia, the best dancer ya, Latin terutama adalah kepesertaan beliau ya. Tadi beliau sudah memberikan adik-adik harus disiplin. Pertama kali harus kena adalah basicnya kalau salah udah pasti berantakan. Betul. Baik Pak Ruby, tadi kan harapan, sekarang mohon berikan inspirasi ya, motivasi kepada anak-anak, kepada semua lah yang bukan orang dansa juga, kepada penontonnya Om Deddy, inspirasi, motivasi ya. Tidak harus kayak Om Ruby ya, mungkin dengan cara yang lain. Yang jelas bahwa channel ini kita menggali potensi anak negeri. Tentunya yang kita wawancari adalah orang-orang yang semua berpotensi, baik itu informal, non formal, akademik maupun non akademik. Monggo Pak Ruby memberikan statement. Baik Mas Deddy, statement ini sebetulnya bukan panjang lebar, tapi hanya sedikit saja, bahwa cintailah pekerjaan kalian. Itu saja, otomatis kalian akan senang. Satu itu aja, cintailah pekerjaan kalian, apapun yang kalian bisa. Jangan pernah abaikan itu. Oke, keren ya. Dari itu, kalau nggak cinta dia nggak sayang ya. Betul, setuju banget aku apa yang katakan sama Pak Guru Ruby ini. Kalau kita udah cinta, udahlah, apapun akan kita kerjakan. Terima kasih sekali Pak Guru atas waktunya diberikan kepada kita.
menyempatkan dari DKI menuju Jawa Barat demi bertemu dengan kita, karena memang ini tuh teman lama waktu di Yogyakarta dan juga teman waktu di grup. Kita ada satu grup waktu itu namanya Glass Endorse. Suatu ketika juga besok kita akan podcast Bapak Hamzah, selalu pemilik Raminten dari Yogyakarta Ikon Wisata. Nah, Om Pak Guru ini memang dulu satu permainan, satu dolan sama Om Deddy. Sekali lagi terima kasih Om Ruby. Sama-sama. Ya, Mas tetap Deddy. semangat. Semangat. Salam Salam prestasi.